Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas salah satu saham yang belakangan jadi bahan obrolan banyak investor, terutama yang suka cari saham dengan tema besar, infrastruktur digital, internet cepat, dan 5G. Dan ini menarik, karena saham yang kita bahas adalah emiten yang sering disebut punya keterkaitan dengan tokoh besar, Hashim Joyo Hadikusumo. Ya, sahamnya adalah PT Solusi Sinergi Digital Terbuka, kode saham, Wi-Fi. Atau banyak juga yang kenal dengan nama brand, Surge. Nah, yang bikin heboh adalah muncul analisis dan pembahasan bahwa saham ini bisa potensi cuan lebih dari 60%. Pertanyaannya, apakah ini realistis? Apa fundamental yang mendorongnya? Dan sebagai investor, kita harus perhatikan apa saja supaya tidak kejebak FOMO. Kita bahas pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana, tapi tetap data-driven. Bagian 1, kenapa saham Wi-Fi dibilang, tahunnya emiten Hashim? Teman-teman, saham Wi-Fi ini bukan saham biasa kalau dilihat dari arah bisnisnya. Mereka main di sektor jaringan internet, layanan konektivitas berbasis fiber, dan yang paling ramai, 5G FWA, Fixed Wireless Access. FWA itu sederhananya gini, internet rumah cepat seperti fiber optik, tapi, last mile-nya bisa pakai jaringan 5G. Artinya, ekspansi bisa lebih cepat dibanding tarik kabel kemana-mana. Dan inilah yang membuat banyak analis mulai melihat Wi-Fi sebagai pemain yang posisinya strategis, kalau rencana bisnisnya sukses. Bagian 2, ini pemicu utama, 5G, FWA sudah mulai dipasarkan. Dalam riset analis yang dikutip investor.id sebelumnya, disebutkan bahwa Wi-Fi sudah memperoleh spektrum 5G FWA, Fixed Wireless Access di Region 1. Pemasaran dimulai November tahun 2025. Lalu pada Januari tahun 2026 mereka menargetkan layanan meluncur secara komersial. Targetnya agresif, 5 juta pelanggan pada 2026. Bahkan disebut sudah ada sekitar 900.000 praregistrasi. Nah teman-teman, ini angka yang besar. Karena kalau benar konversi pelanggan bisa berjalan, ini bisa mengubah skala bisnis Wi-Fi. Bagian 3, analis sudah hitung dampaknya ke laba. Nah ini bagian yang biasanya bikin investor makin panas. Menurut riset analis Samuel Sekuritas yang dikutip, FWA 5G diperkirakan bisa kontribusi 904 miliar rupiah ke EBITDA. Dan 356 miliar rupiah ke laba bersih untuk tahun 2026. Kalau proyeksi ini mendekati realisasi, wajar pasar mulai menghitung ulang valuasi perusahaan ini. Tapi ingat ya, ini estimasi, bukan jaminan. Bagian 4, kinerja bisnis sebelumnya, pendapatan dan laba naik tajam. Sebelum ngomong 2026, kita mundur dulu sebentar. Di artikel investor.id sebelumnya yang juga bahas Wi-Fi, tertulis. Pendapatan kuartal 2 2025, 282 miliar rupiah naik 21,7% QoQ. Naik 66,6% year-on-year. Pendapatan telekomunikasi, naik 11,9% QoQ. Melonjak 183,1% year-on-year. Produk yang disebut ikut mendorong akselerasi pelanggan adalah, Starlite, paket 200 megabit per detik sekitar Rp100.000 bulan. Dari sisi pelanggan, jumlah pelanggan disebut mencapai 385.000, year to date, 420.000. Dan dari sisi profitabilitas, margin EBITDA kuartal 2 2025, 77,4%. Laba bersih, 145 miliar rupiah naik 76% QoQ. Naik 140,3% year-on-year. Biasanya saham dengan margin seperti ini, pasar akan kasih premium, selama pertumbuhan bisa dijaga. Bagian 5, bagian usaha yang jadi, mesin margin tebal. Ini juga menarik. Masih dari artikel yang membahas laporan kuartal 2 2025. Bagian usaha periklanan mencetak pendapatan 133 miliar rupiah naik 34,3% kok. Naik 14,2% yoy. Margin bagian periklanan bisa sampai 82,1%. Nah ini yang harus teman-teman pahami, Wi-Fi ini bukan hanya jualan internet, tapi menggabungkan berbagai bagian usaha yang menghasilkan margin. Bagian 6, kenapa banyak yang berani pasang target harga tinggi? Alasan utama target harga tinggi biasanya kombinasi. Bisnis lagi scaling, ekspansi besar. Margin tinggi.
Narasi, kuat 5G, FWA, Internet Mass Market. Modal ekspansi tersedia. Di artikel media lainnya disebut juga, Wi-Fi pernah menghimpun dana jumbo sekitar 8,5 triliun rupiah lewat rights issue dan penerbitan obligasi sukuk, serta investasi tunai dari mitra. Buat investor, pendanaan seperti ini artinya, perusahaan punya peluru buat tumbuh. Tapi konsekuensinya, perusahaan harus bisa membuktikan pertumbuhan pelanggan dan laba. Bagian 7, potensi cuan 60% lebih, itu dari mana? Biasanya angka, cuan 60% lebih, itu berasal dari target harga analis dikurangi harga pasar saat artikel ditulis, kemudian dibagi harga pasar. Namun logikanya begini, kalau analis pasang target harga jauh di atas market price, dan katalisnya ada di 2026 5G FWA komersial, maka muncullah estimasi upside, 60% lebih. Jadi, ini bukan sulap. Ini murni perhitungan selisih harga target vs harga pasar. Bagian 8, risiko yang harus dipahami, biar nggak kejebak pom-pom. Sekarang bagian paling penting. Teman-teman, setiap saham yang viral dan punya narasi besar itu selalu punya risiko besar juga. Beberapa risiko utama Wi-Fi. 1. Risiko eksekusi. Target 5 juta pelanggan itu besar. Kalau realisasi jauh di bawah target, valuasi bisa dikoreksi pasar. 2. Risiko capex dan pembiayaan. Ekspansi jaringan dan implementasi teknologi butuh belanja modal. Kalau pendanaan tidak efisien, bisa menggerus margin. 3. Kompetisi. Internet rumah dan layanan 5G bukan arena kosong. Ada operator besar dan pemain infrastruktur. 4. Volatilitas harga saham. Saham bertema narasi biasanya mudah naik cepat, tapi juga bisa koreksi cepat. Ingat, saham yang bisa, cuan 60%, juga sangat bisa, drop 30% kalau market takut duluan. Bagian 9, outlook ke depan, apa yang perlu dipantau investor. Kalau teman-teman mau pantau Wi-Fi secara objektif bukan sekadar ikut hype, pantau 5 hal ini. Realisasi pelanggan FWA 5G per kuartal. ARPU, pendapatan rata-rata per pelanggan. EBITDA margin apakah tetap tinggi? Cash flow operasional, bukan laba saja. Update resmi perusahaan, keterbukaan informasi di BEI, laporan keuangan. Kalau 5 indikator ini bagus, maka potensi tren naik lebih sehat dan tidak cuma viral sesaat. Jadi kesimpulannya teman-teman, saham Wi-Fi, Surge, memang punya katalis kuat. Ekspansi besar, 5G FWA mulai komersial. Target pelanggan agresif, margin tebal, dan analis sudah mulai hitung dampak laba 2026. Tapi sebagai investor, kita tetap harus disiplin. Dan perbanyak informasi dari sumber lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini, kita bahas saham bukan cuma katanya, tapi juga pakai data. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, dan salam sukses.